Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan Yesus masih berikan bagi kita. Karena itu pagi hari ini kita menaikkan setiap pujian kita bagi Tuhan. Karena hanya Dia yang layak untuk diagungkan dan dimuliakan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya.
hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami berkumpul kembali Tuhan, baik melalui media Zoom, media YouTube yang ada Tuhan, media virtual. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai selesainya, dalam tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengingat ayat hafalan kita di sepanjang minggu yang telah kita lewati. Di dalam Mazmur pasal 89 ayatnya yang ke-53. Mari jemaat Tuhan, kita akan menghafal ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 89 ayat 53. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Puji Tuhan. Dan untuk ayat hafalan kita di sepanjang minggu berjalan ini, di dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Mari kembali kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Nanti
akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Wayne Kapa. Shalom, selamat pagi, Om Tante semuanya. Di sini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sudah saya alami. Saya ingin bercerita sedikit, di mana sejak saya masih kecil, saya bercita-cita menjadi polisi. Tepat setelah saya lulus SMA di tahun 2020, saya mencoba mendaftarkan diri saya di kepolisian melalui jalur seleksi Akpol. Saya mengikuti tes demi tes. Saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta kepada Tuhan agar saya bisa lolos. Namun Tuhan belum mengabulkan doa saya. Di situ saya gagal, saya merasa kecewa. Saya berusaha bangkit dan tetap semangat. Saya berdoa terus kepada Tuhan, saya meminta kepada Tuhan, jika Tuhan berkenan, saya ingin mencoba lagi di tahun yang akan datang. Singkat cerita, tepatnya di bulan Maret 2021 itu pendaftaran dibuka kembali. Saya mencoba mendaftar lagi seperti di tahun yang pertama, yaitu Akpol. Kurang lebih 3 bulan lamanya saya mengikuti tes demi tes yang ketat dan saingan yang berat dari berbagai daerah. Kami bersaing, namun itu tidak membuat saya takut. Saya yakin tiada mustahil bagi Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Di situ saya gagal masuk Akpol, namun Tuhan tidak menutup jalan saya untuk masuk di kepolisian. Tetapi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk masuk di Bintara. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk masuk di Bintara, dan menurut saya itu bukan suatu kebetulan, namun itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebab saya yakin dan saya percaya ada suatu rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi saya. Terima kasih buat Om Areta, Kotoni, dan semua jemaat yang telah mendukung saya dalam doa, dan saya tetap memohon bantuan doanya, dimana jika Tuhan buka jalan, tepatnya di tanggal 22 nanti saya akan berangkat pendidikan di SPN Jelik Riwut. Saya mohon bantuan doanya agar semoga di dalam saya terus diberikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih banyak buat semuanya. Shalom. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami ingin memberikan sebagian apa yang ada pada kami Tuhan. Kiranya Kau suci kuduskan Tuhan, agar bisa berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami dan kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa melalui QR Code yang akan ditampilkan di layar Bapak Ibu masing-masing, atau bisa juga ditaruh di dalam amplop, dan amplopnya bisa diantar ke Aula Alfa Omega. Kita memberikan persembahan, sungguh ku bangga Bapa. Lepas dari
kita akan bersyukur untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan umat-umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, inilah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kehadiran Tuhan selama ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami semua Tuhan sampaikan Bapa melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini Bapa dapat menjadi kekuatan kami Tuhan. Dapat bertumbuh dan dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Mengucap syukur Tuhan buat segala-galanya Bapa. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang di rumah, yang mengikuti ibadah ini, kita semua akan bersiap untuk membaca firman Tuhan. Kita baca Lukas pasal 21, ayat 10 sampai 19. Pada minggu ini kita akan belajar tentang stamina rohani. Masih dalam pembahasan tentang misi, supaya kita betul-betul memahami, karena misi ini adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan supaya kita memang paham bagaimana untuk bermisi. Saya akan membacakan Lukas 21 ayat 10 sampai 19. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kita mau selamat dan menerima hidup kekal, kita harus punya daya tahan dalam segala hal yang terjadi di dunia ini menjelang kedatangan Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Lukas 21 ayat 10 sampai 19 menjelaskan kepada kita sebuah nubuatan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Segala malapetaka atau sesuatu yang buruk yang kelihatannya memang mengerikan harus terjadi untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai orang percaya atau gereja untuk sanggup menghadapinya. Supaya kita tetap bertahan, karena tadi Tuhan Yesus memberikan pesan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita bahwa hidup kita ini seperti pertandingan. Ya, dalam pertandingan, seseorang yang bertanding itu, dia akan menerima kemenangan kalau dia bertahan di dalam pertandingan itu dengan baik dan sampai ke garis finish. Jadi modelnya seperti itu.
kita melakukan firman Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, menanti penggenapan janji Tuhan, kita perlu daya tahan dalam pertandingan ini. Untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini dan mengakhirinya dengan baik. Rasul Paulus menuliskannya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi pertandingan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah pertandingan yang dari awal sampai akhir, sampai selesai. Dan ingat baik-baik itu, karena dikatakan pertandingan itu ada akhirnya, seperti langit dan bumi pun akan ada akhirnya, ya kita bersyukur pertandingan itu tidak berjalan selamanya. Ada akhirnya. Sehingga itu menjadi harapan kepada kita, apapun yang terjadi di dalam pertandingan ini tidak akan terus-menerus. Akan ada akhirnya. Jadi kita berusaha untuk menjalani pertandingan ini, supaya bisa menjalaninya dengan baik. Kemenangan itu bukan ditentukan di garis awal, memang start menentukan, ya. Walaupun dia bisa start di pertama, kalau saudara suka nonton MotoGP atau Formula 1, kalau dia start terdepan, kemungkinan menangnya memang besar, tapi belum tentu. Karena Valentino Rossi pernah menyalip, dia start dari belakang, dia masih bisa untuk memenangi pertandingan itu. Ya. Jadi belum tentu start terdepan akan finish terbaik. Yang pasti dia harus bisa mencapai garis finish. Jika sudah melewati beberapa lap, kemudian kecelakaan, terjatuh, tidak sampai finish, nggak dapat poin. Tidak ada kemenangan. Startnya bagus, jalannya balapan bagus, lap terakhir, jatuh. Tidak dapat poin. Jadi yang penting di dalam pertandingan adalah bukan hanya start, bukan hanya dalam proses pertandingan itu, tapi yang terpenting tentu dia bisa melewati garis finish. Karena garis finish itu yang menunjukkan kemenangannya. Dan untuk mencapai garis finish ini diperlukan stamina dan daya tahan yang tinggi. Dia perlu bertanding dengan menjaga daya tahan tubuhnya, konsentrasinya, mentalnya, plus juga dia tetap menjaga, dia bisa menjalani pertandingan itu sesuai dengan aturan pertandingan dengan baik, sehingga tidak didiskualifikasi. Misalnya, Bapak Ibu Saudara sekalian senang dengan pertandingan sepak bola. Dua tim harus bisa bertahan untuk memperebutkan bola itu dan memasukkan ke gawang lawannya dalam 2 kali 45 menit. Biasanya pertandingan sepak bola seperti itu. Jadi pemain-pemain itu harus mampu untuk berlari mengejar bola dalam satu babak 45 menit, istirahat sebentar, maju lagi 45 menit. Itu minimal. Karena bisa dalam kondisi tertentu dalam sepak bola ada waktu tambahan. Ya, ada diberikan waktu tambahan untuk menentukan kemenangan dalam pertandingan itu. Jadi stamina-nya perlu dijaga lagi. Kalau sudah terlalu lelah ketika 2 babak itu tiba-tiba ada babak tambahan, sudah terlalu capek nggak bisa melanjutkan pertandingan, sayang sekali. Sudah bertanding selama 45 menit, ada beberapa menit babak tambahan, sudah nggak mampu berdiri. Perlu stamina. Seorang pemain sepak bola harus dilatih. Malah kalau dia bisa staminanya bertahan dalam beberapa babak, bukan 2 babak pertandingan, bahkan 3 babak, 4 babak, dia sanggup untuk berdiri dan berlari-lari di lapangan bola itu. Supaya dia mampu untuk menyelesaikan pertandingan itu. Dan dalam pertandingan ada yang berbeda-beda pertandingannya. Ada pertandingan bola seperti tadi yang panjang 45 menit dengan 11 orang di situ, masing-masing tim. Beda dengan tinju misalnya, hanya ada 2 orang, 1 orang lawan 1 orang. Waktunya pendek sekali dibandingkan dengan sepak bola. Hanya 3 menit per ronde. Tetapi dalam 3 menit itu dia tetap harus sanggup untuk bertahan. Ya, tergantung kelasnya, pertandingan tinju bisa 3 ronde, bisa 12 ronde,
Dan tidak mudah untuk bertahan dalam satu ronde itu. Dia harus menjaga stamina-nya dengan baik. Stamina seorang petinju luar biasa dilatih. Untuk dia bisa berdiri di ring itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sama dengan pertandingan iman kita. Iman kita ini juga ya perlu untuk dilatih seperti itu. Iman kita ini perlu untuk bertahan sampai selesainya pertandingan kita. Kalau pertandingan sepak bola kita bisa lihat waktunya berapa. Kalau pertandingan tinju kita bisa lihat waktunya sisa berapa. Kemudian ada tanda tik 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 teng, ronde berakhir. Ya, kalau pertandingan sepak bola peluit panjang hakim. Hakim. Ya wasit. Selesai. Kalau balapan, ketahuan tinggal berapa lap. Nggak ditentukan waktunya dari lap, dari berapa kali dia keliling. Sudah mendekati, ada benderanya yang sudah dikibarkan, siap-siap dia. Ada tanda untuk berakhir. Pertandingan iman kita juga seperti itu. Kita bertanding masing-masing, uniknya tidak seperti pertandingan dunia, kita semua punya waktu masing-masing, yaitu nafas kita ini. Yang semakin hari ini, semakin kita tahu betapa besar harganya. Untuk bisa bernafas lega seperti ini, mahal sekali sekarang. Tidak peduli dia mau khotbah, tidak peduli dia mau mengajar, mau menyanyi, mau muji Tuhan, harus pakai masker, dibatasi asupannya. Saya nggak segar ini untuk menghirup udara dengan masker. Nggak enak untuk bicara dengan masker, tapi harus dipakai. Saya yang sehat saja sangat terganggu dengan ini. Nafas rasanya nggak lega, nggak 100% masuk. Apalagi hari-hari ini ada banyak orang yang kesulitan untuk mencari nafas. Dan itulah yang terjadi dengan kita. Masing-masing kita ini, waktu pertandingan kita ini ditentukan dari nafas kita. Semasih Tuhan izinkan kita bernafas di bumi ini, di situ waktu pertandingan kita. Hidup kita ini, seluruh hidup kita ini. Ada yang umur hidupnya pendek, ada yang umur hidupnya panjang. Tetapi selama kita berjuang di dunia ini, ya, selama kita hidup di dunia ini, disinilah kita bisa belajar pada pagi hari ini untuk menjaga apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tetap dalam medan laga pertandingan ini, dalam lapangan pertandingan ini, dalam ring pertandingan hidup ini, untuk berusaha menjaga supaya kita tetap bisa bertanding dengan baik sampai pada akhirnya, sampai pada finish. Jika Tuhan izinkan nafas ini berhenti dari hidup kita, kita masih ada di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Kita beberapa waktu juga belajar tentang perang. Dalam 2 atau 3 minggu berturut-turut kita belajar tentang perang. Baik perang secara fisik melawan satu bangsa melawan bangsa, baik perang melawan dosa. Dalam peperangan, satu bangsa bisa menang melawan satu bangsa, itu perlu daya tahan juga, stamina. Perlu dia mempersiapkan persenjataan, peluru, tentara-tentara, dan juga makanan atau logistik, bahan bakar, supaya tentara itu di medan perang atau bangsa itu ketika berlaga di dalam peperangan, bisa memenangi peperangan itu. Karena perang bisa berlangsung sekian hari, pendek, hanya beberapa hari, bisa berlanjut panjang, bisa bertahun-tahun. Jadi belum tentu persenjataannya canggih, bisa memenangi pertandingan itu atau peperangan itu. Tapi bagi yang bertahan, walaupun persenjataannya sederhana, dia bisa menang atas perang itu. Bisa dengan gerilya dan seterusnya, yang penting dia bertahan. Sampai akhirnya dia mencapai kemerdekaannya, kemenangannya.
Jadi stamina sangat penting. Tanpa daya tahan atau stamina, sehebat atau seahli apapun seseorang, tidak akan menutup kemungkinan dia berakhir buruk. Sejago apapun dia. Jika dia tidak punya daya tahan, jika dia tidak punya mental untuk menjadi pemenang, dia bisa berakhir buruk, nggak sampai kepada garis finish. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 memberikan rahasia kepada kita untuk mendapatkan kekuatan baru, sebuah stamina untuk melanjutkan pertandingan dengan setia dalam penantian akan Tuhan. Saya akan membacakan Yesaya 40 ayat 31 sampai 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu stamina yang luar biasa. Satu kekuatan yang luar biasa untuk terus bertanding, untuk terus bertanding. Rahasianya apa? Menantikan Tuhan. Jadi dalam pertandingan itu ada proses, ada sebuah kegiatan dalam tanda petik yang dia lakukan. Ada motivasi yang tinggi. Apapun yang terjadi dalam pertandingan itu, sehingga dia kuat untuk terus berlari, untuk terus berjalan, untuk memperbaharui kekuatannya. Menantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya adalah kava. Artinya menunggu, menanti, berharap. Dan yang menarik adalah kava juga berarti, ada arti kedua, dia to collect, untuk mengumpulkan dan mengikat atau melilit menjadi satu. Jadi proses penantian ini sangat menarik, ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan bermaksud penantian yang pasif. Bukan sekedar duduk atau berbaring atau berdiri menunggu, tetapi penantian ini bersifat aktif. Loh, maksudnya gimana? Kita semua tahu kalau sedang menunggu itu membosankan. Orang yang menunggu itu melelahkan. Lelahnya apa? Karena memang bosan, kadang-kadang bisa khawatir. Jadi enggak nih, jadi enggak nih? Karena sudah saking menunggunya. Dan lama enggak terjadi. Tetapi saya senang dengan melihat arti dalam bahasa asli dari menanti-nantikan Tuhan. Dia bukan menunggu secara pasif, dia menunggu diam-diam tanpa melakukan apa-apa, tapi dia menunggu dengan aktif. Dia menunggu sambil berusaha untuk mengumpulkan, sambil berusaha untuk mengikat atau melilit menjadi satu dengan yang ditunggu itu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, misalnya, kalau kita menunggu seseorang, dia janji akan datang bertemu dengan kita. Kita sudah tunggu dia, enggak datang-datang. Lama kita tunggu, enggak datang-datang. Kita akan khawatir, di mana dia? Kenapa dia? Apa yang terjadi dengan dia? Lupakah dengan janji ini? Atau dia batalkankah? Atau bagaimana? Karena kita hanya diam saja sambil menunggu. Kita tidak melakukan apa-apa. Ya kita menunggu memang, menunggu. Tapi kita juga diam, tidak melakukan apa-apa. Tapi pikiran kita ini memikir-mikirkan kenapa dia, bagaimana dia, kenapa sampai sekarang gak datang-datang. Itu menunggu dengan pasif. Pikiran-pikiran buruk bisa terjadi. Tetapi kalau menunggu dengan aktif, yang saya tertarik sekali dengan arti kata kafah ini, dia menunggu dengan aktif. Seperti kita menunggu seseorang, kita tidak akan khawatir kalau yang kita tunggu itu kita ajak komunikasi.
Kita kumpulkan informasinya. Misalnya dengan handphone kita tanya, di mana sekarang, gimana kabarnya, kenapa nggak datang-datang? Oh masih di sini. Tunggu ya, dia juga akan menelpon kita, memberikan kita harapan, sabar ya, diam di situ, saya sedang begini-begini mempersiapkan ini. Terus ada komunikasi. Kita bisa chat, gimana? Jadi kita ada komunikasi, kita juga terikat dengan dia dalam hubungan. Walaupun dia belum ada, tetapi penantian kita ini tidak akan melelahkan. Malah memberi kekuatan, semangat. Aku enggak datang, tunggu, karena masih ada ini. Ini tandanya aku akan datang. Dia terus ada hubungan, dia terlilit menjadi satu. Satu dengan orang yang jauh itu, yang orangnya belum ada di sini. Jadi ini orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sehingga dia bukannya semakin lelah, tetapi semakin kuat. Karena dia dapat informasi, collect informasi, terlilit dengan orang yang ditunggu. Seperti bertanding, dia collect informasi terus. Ya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu senang dengan MotoGP itu atau balapan itu, coba lihat, dipasang di lapangannya. Ya, walaupun mereka hanya lewat kurang dari 1 detik, udah hilang. Tapi mereka kasih informasi, siapa yang di depan, berapa lama lagi lapnya, dikasih tahu. Jadi dia mendapatkan info, ada koneksi dengan pit stop, ada koneksi dengan command center. Jadi ketika dia balapan, dia fokus sambil mendapatkan kekuatan. Karena ada informasi, dia terikat menjadi satu dengan command centernya, dia tidak bertanding sendiri. Ini orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini penantian yang aktif, sehingga daya tahan rohani ini adalah daya tahan yang akan memberikan harapan, penghiburan, kekuatan. Itulah gambaran orang yang menanti Tuhan. Menanti Tuhan adalah penantian yang dilakukan dengan tabah dan menunjukkan iman yang tinggi untuk terus berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Walaupun pertolongan itu belum ada, walaupun belum terwujudkan, tetapi di dalam pertandingan itu dia tahu. Dia menyadari Tuhan itu ada. Karena terus mengadakan komunikasi, terus mengadakan hubungan. Seorang yang menantikan Tuhan dengan sabar, dalam pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, terus beriman kepada Tuhan, yang memberikan keselamatan kepada dia. Ada koneksi terus. Daya tahan rohani ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada kaitannya dengan daya tahan fisik maupun usia. Badan kita boleh keropos, karena memang badani kita ini ada expire date-nya, ada kadaluarsanya. Tetapi bangunlah daya tahan rohani, di mana kita aktif dalam penantian kepada Tuhan. Kita aktif dalam kita menunggu jawaban Tuhan. Keaktifan kita dalam menunggu jawaban Tuhan ini, keaktifan kita dalam proses menanti-nanti Tuhan, adalah penantian dengan segenap jiwa kepada Dia. Dia menunggu dengan sepenuh hati, karena sekaligus jiwanya terikat dan terlilit menjadi satu dengan Tuhan. Ayat yang indah dalam Mazmur 130 ayat 5-7. Saya akan membacakan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.
Itulah gambaran yang diberikan dalam Yesaya 40 ayat 31. Seorang yang menanti-nantikan Tuhan yang kekuatannya dibarui kembali untuk bangkit tiap hari. Dan siap menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan untuk memuliakan Tuhan dengan integritas yang tinggi. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, yang penuh belas kasihan dan kekuatan itu adalah orang yang terpaut, terlilit jiwanya kepada Tuhan. Seluruh jiwa, sepenuh hati, tulus, indah sekali. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sehingga ini menjadi stamina, daya tahan yang kuat untuk menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Mazmur 25, ayat 20-21, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Seorang yang betul-betul mengasihi yang ditunggu ini. Jadi bukan motivasi untuk menyenangkan diri sendiri, bukan motivasi untuk memanipulasi dan sebagainya. Tetapi betul-betul bertanding dengan fokus menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Karena tahu ada Tuhan yang memberi kekuatan. Imannya akan dikuatkan melalui ujian yang dihadapi. Imannya akan terus dikuatkan dan karakternya semakin dibentuk lebih indah di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi umatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11-13, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang, connect, telepon, WA dia, chat dia, untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jiwanya terlilit. Jiwanya terlilit. Indah rancangan Tuhan. Dia menjamin masa depan bagi mereka yang menaruh harap kepada Dia. Dengan begini kita paham bahwa Tuhan ingin membentuk kita untuk memiliki daya tahan yang kuat dalam pertandingan kehidupan ini. Dia ingin kita semakin serupa dengan Dia, tidak mudah lelah dan lesu, tetapi memiliki kekuatan sampai mencapai garis akhir. Kita baca beberapa ayat sedikit sebelum tadi, Yesaya 30 ayat 31. Ada dua ayat sebelumnya yang sangat bagus untuk menunjukkan hal ini. Dalam ayat 28 sampai 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan aja tidak lelah dengan kita. Dia terus memberikan kita perlindungan, kemurahan, kasih setia. Sama seperti ketika Dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Mana makanan dari sorga itu tidak pernah berhenti turun dari langit. Tiang awan dan tiang api tidak pernah berhenti memimpin mereka. Walaupun seringkali mereka bersungut-sungut. Daya tahan Tuhan dalam mengasihi manusia sampai sekarang kesetiaannya. Bagaimana dengan daya tahan kita dalam mengasihi Tuhan?
Apakah kita hanya ingin senang saja baru kita mencintai dia? Apakah di dalam ujian kemudian kita bersungut-sungut dan menganggap hubungan ini terputus? Mari kita lanjutkan lagi, beberapa ayat lagi ya. Ini yang kita pelajari dalam hari ini. Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa dalam pasal 21 kitab Injil Lukas. Dia memberikan harapan, kekuatan, dan suplai makanan rohani yang melimpah kepada kita dalam pertandingan iman di dunia ini. Kita tahu bahwa nubuatan Tuhan harus terjadi menjelang akhir zaman, seperti yang saya jelaskan tadi. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita nggak bisa berdoa untuk dihapuskan semua itu, wong Yesus sendiri yang ngomong. Saudara nggak bisa berdoa supaya Tuhan nggak datang. Saudara nggak bisa berdoa supaya semua tanda-tanda ini tidak terjadi, nggak bisa. Harus terjadi. Sama seperti ketika Yesus harus disalibkan. Murid-murid tidak bisa mencegah Yesus. Yesus memang harus naik ke kayu salib, mati di kayu salib. Malah Petrus yang berusaha mencegah, dihardiknya. Karena itu bukan rencana Allah. Rencana Allah adalah Yesus harus disalib. Sakit memang. Yesus sendiri berdoa, kalau boleh cawan ini laru daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Harus terjadi. Tetapi jika semua ini terjadi, Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Ini firman-Nya. Dalam Lukas 21 ayat 33 sampai 36. Kita lanjutkan pembacaan tadi. Lukas 21 kita kembali ayat 33 sampai 36. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi dalam komunikasi kita dan doa kita kepada Tuhan, kita menanti Tuhan dengan aktif. Kita bukan menunggu dan menunggu tanpa melakukan sesuatu, kita menunggu sambil berjaga-jaga. Seperti saudara-saudara, kalau mau naik pesawat, harus pasang kupingnya, harus jaga-jaga. Boardingnya jam berapa? Pesawatnya jam berapa? Kadang-kadang tiket kita nggak sama dengan waktu boarding. Bisa delay, bisa dipercepat. Harus berjaga. Tetap ada ikatan dengan speaker himbauan itu. Tetap ada ikatan dengan seluruh bandara itu, supaya tahu, tidak lengah ketinggalan pesawat. Begitu juga dengan kita, Tuhan minta kita supaya berjaga-jaga. Tuhan sudah kasih tahu di depan akan terjadi seperti itu, kita sudah tahu. Jaga-jaga, aktif. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Rahasia stamina yang baik bagi seorang yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pancangkan akar kita dalam pertumbuhan rohani ini, tetap dalam firman Allah, tetap mengandalkan Tuhan, untuk punya stamina yang baik. Tetap berbuah, baik dalam kondisi kering, baik dalam kondisi basah. Tetap berbuah, karena mengandalkan Tuhan, karena menaruh harapan kepada Tuhan, karena terlilit kepada Tuhan, karena bertahan sampai kesudahannya, karena bertanding dalam pertandingan yang baik, sampai finish. Supaya apa?
dalam proses kita bertanding ini, jangan lupa dalam Lukas 21 ayat 13, Tuhan Yesus menyelipkan kalimat yang menarik. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ini adalah misi kita. Pertandingan iman ini. Seperti orang yang menonton pertandingan. Saudara bisa mengidolakan juara ini dan juara itu. Saudara bisa mengidolakan atlet ini dan atlet itu. Saudara bisa mengidolakan negara ini dan negara itu dalam peperangan. Karena kita nontonin. Kita lihat bagaimana pertandingan dia, cara dia berlatih. Kita lihat, kita belajar untuk lihat. Kita mau seperti itu, menghabiskan sekian waktu dan dana untuk melihat dia. Tanpa ngomong, dia sudah menjadi saksi bagi kita. Wong botol Coca-Cola aja dipindahkan jadi masalah, saudara. Hanya masalah kecil. Tapi itu sudah membuat pengaruh kepada jutaan orang yang mengikuti dia dan melihat dia. Sekarang saudara juga menjadi orang yang dilihat, disorot. Gimana orang Kristen menghadapi hal-hal ini? Ini misi kita. Belum tentu saudara perlu untuk ngomong. Tapi saudara bisa menunjukkan teladan itu. Bagaimana cara saudara untuk mengatasi pertandingan ini? Untuk punya daya tahan, bertahan dalam pertandingan ini dengan baik. Untuk memenangi pertandingan ini dengan baik. Tuhan sudah persiapkan misi ini untuk kita. Tuhan sudah persiapkan medan pertandingan ini untuk kita. Tuhan sudah siapkan medan pertempuran ini untuk kita. Bangkit, berdiri. Bertandinglah kembali. Masih ada satu ronde lagi. Kita tidak akan lelah, tidak akan lesu. Masih ada satu ronde lagi. Bangkit, berdiri. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita. Doa Kekuatanku, bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
boleh terbang tinggi. Haleluya, untuk mengatasi segala badai yang menimpa kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Ya Tuhan, firman ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh ya Tuhan mempunyai daya tahan yang kuat di dalam Tuhan. Untuk ya Tuhan mencapai garis akhir. Dengan segala pergumulan-pergumulan. Ya Tuhan, kami boleh memiliki stamina yang kuat oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Firman-Mu yang memberkati kami semua. Ya Tuhan, baik kami yang ada di gereja pun yang ada di rumah ya Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan. GPDI Philadelphia Palangkaraya. Menjadi jemaat yang hidup. Jemaat yang bangkit. Ya, tengah-tengah kesukaran. Tetap bertahan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ya Yesus, untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kesempatan ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kiranya jamahan Tuhan atas tubuh-tubuh mereka. Kami percaya ya Tuhan. Bahwa kuasa-Mu tetap sama. Haleluya, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit. Baik di rumah sakit pun di rumah masing-masing ya Tuhan. Terpujilah bagi nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan seluruh keluarga besar jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Palangkaraya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terus memproteksi kami semua di dalam segala keadaan. Terlebih dalam keadaan hari-hari ini. Ya Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami tetap percaya akan janji-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, diberkatilah. Semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami semua yang hadir ya Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu juga buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang akan bepergian dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Apabila ketakutan seringkali ya Tuhan menguasai kami. Kami pegang firman-Mu bahwa Tuhan tidak memberi kami roh yang ketakutan. Tapi Tuhan yang memberi kami roh yang membangkitkan kekuatan. Kasih dan penguasaan diri. Kami tetap percaya janji-Mu Tuhan. Semua dalam perlindungan-Mu, baik perjalanan di udara, di darat, di laut, di sungai. Ya Tuhan, lindungilah semua anak-anak-Mu, pergi dan boleh kembali. Ya Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dengan tubuh-tubuh yang sehat ya Tuhan. Kami juga boleh menjaga ya Tuhan, memelihara berkat kesehatan yang Tuhan berikan dengan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Ada jemaat Tuhan juga yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Dalam usia yang dipertambahkan. Baik secara pribadi pun dalam pernikahan. Rumah tangga Tuhan, semuanya boleh bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya, berkatilah mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Sebentar boleh mengakhiri ibadah ini, namun terus kami bawa dalam doa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan kiranya melawan
rawat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Yang tidak luput dari Tuhan serangan corona pandemi ini. Tapi Tuhan, haleluya, kami sebagai orang-orang percaya, kami tetap yakin ya Tuhan, bahwa Tuhan ada menyertai kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami mau putuskan rantai penularan corona ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, haleluya, nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Diserahkan pemerintah kami dalam ya Tuhan mengatasi berbagai persoalan, menghadapi masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Apa yang Tuhan percayakan, baik buat kepala negara kami, Presiden Jokowi ya Tuhan, dan keluarganya, serta semua pejabat-pejabat pemerintah, Tuhan, keamanan, polisi, TNI, dan semua ya Tuhan jajaran pemerintah yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, di pusat, di daerah ya Tuhan. Tuhan kiranya menyertai mereka semua. Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu. Juga para tenaga medis ya Tuhan yang sedang menangani ya Tuhan para pasien yang terpapar dengan corona. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Lindungi mereka dengan kuasa-Mu. Para relawan ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kami hanya bisa berdoa buat mereka semua. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati pelayanan mereka sebagai tenaga medis ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bentar ya Tuhan, kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan. Kami yang ada di gereja ini juga jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang empunya pekerjaan, yang mengasihi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kiranya berkat anugerah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami sekalian. Dari sekarang ini sampai Yesus datang kembali, bahkan selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.